salah satu tokoh yang hadir saat ini sudah bersama dengan kami, Mas Aiman Wicaksono, selaku politisi Partai Perindo dan juga selaku wartawan senior nonaktif. Mas Aiman, bisa Anda jelaskan sebetulnya poin apa yang disampaikan dalam orasi ataupun juga aksi hari ini, Mas? Ya, jadi luar biasa ya kalau kita bisa lihat, mungkin juga kamera bisa perlihatkan ya, lewat drone ya, kamera tanpa awak ya, yang kemudian ada di sini di kawasan Silang Monas ini luar biasa. Saya tidak bisa memperhitungkan, mungkin ini saya nggak bisa melihat ujungnya, sebelah kanan saya, sebelah kiri saya, semuanya dihadiri oleh banyak sekali aksi bela damai ya, dari lintas golongan yang kemudian hadir di Monas kali ini. Saya ingin sedikit, karena saya basic saya atau dasar saya adalah wartawan. Jadi wartawan itu selalu bicara soal data. Ada hampir 10.000 korban yang tewas hingga hari ini. Mayoritas adalah anak dan perempuan. Dan tidak ada penghentian agresi militer. Bisa dibayangkan kekejaman Israel. Ini yang harus kemudian disuarakan. Dengan cara apapun, Indonesia harus maju untuk menyuarakan ketidakadilan, kekejaman. Mereka bukan target dari agresi militer, anak dan perempuan. Dan itu terus terjadi hingga hari ini. Dan itu harus kita lawan. Posisi Indonesia saat ini terus menyuarakan suaranya di Dewan PBB, kemudian juga melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, bahwasanya gencatan senjata tetap belum dilakukan. Tanggapan Anda seperti apa? Saya mencurigai bahkan ketika ini tidak dilakukan, maka ada potensi genosida atau menghilangkan etnis warga asli di Gaza, Palestina. Ini yang kemudian terjadi. Oleh karena itu PBB juga sudah mengingatkan, Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah mengingatkan, tapi juga tidak dilakukan. Bahkan mendapatkan dukungan dari sejumlah pihak, ya, termasuk negara-negara besar yang kemudian memberikan dukungan pada Israel. Oleh karena itu Indonesia menjadi garda terdepan. Saya bersyukur sekali pada hari ini melihat ada banyak tokoh pemerintah, negara, lintas dari partai, lintas capres. Kita tidak bicara politik di sini. Kita tidak bicara faksi-faksi di sini, tapi kita semua satu, bangsa Indonesia yang menginginkan Palestina merdeka. Ini yang kemudian juga disampaikan oleh para guru bangsa kita, di mana Palestina pada waktu itu juga salah satu negara yang menyampaikan atau mengakui kedaulatan Indonesia pertama kali sesaat setelah proklamasi 17 Agustus 1945. Oleh karena itu kita hutang budi terhadap Palestina untuk kemudian juga menyuarakan hal yang sama, kemerdekaan Palestina. Tadi banyak tokoh publik yang hadir, kemudian juga disampaikan pula bahwa kita harus mengesampingkan terlebih dahulu kepentingan politik. Dan kita bisa lihat bahwasanya berbagai lapisan masyarakat hadir. Kemudian juga bagaimana pesan yang Mas Aiman ingin sampaikan kepada masyarakat, bahwasanya tanpa memandang perbedaan kita harus mendukung Palestina. Betul, tanpa mengenal perbedaan, tanpa mengenal suku, tanpa mengenal agama, tanpa mengenal preferensi politik apapun, kita harus menyuarakan keadilan. Karena ini bagian dari perjuangan Indonesia untuk politik bebas aktif yang menegakkan kebenaran, mengatakan kebenaran, dan melawan kezaliman, melawan kekejaman. Dan ini merupakan kewajiban dari seluruh masyarakat Indonesia untuk setidaknya menyuarakan. Menyuarakan bisa lewat apapun. Sekarang banyak mediumnya, media sosial, kemudian juga kanal-kanal lain, televisi, media dan lainnya. Ini harus kita lakukan dan jangan pernah berhenti sampai kemerdekaan Palestina itu datang dan terjadi. Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten untuk mendukung Palestina. Dan salah satunya kemarin ini sudah dikirimkan juga bantuan, lebih dari 50 ton bantuan, utamanya untuk logistik dan juga keperluan medis. Nah, apakah langkah-langkah lainnya yang harus dilakukan Indonesia selain bantuan logistik tersebut, Mas? Ya, tentu itu bicara soal hari ini. Tapi bicara soal masa depan, akar permasalahannya adalah jalan damai dari kemerdekaan Palestina. Peta damai itu pernah dibuat beberapa puluh tahun yang lalu dan terus kemudian menggantung hingga hari ini, dan aneksasi itu terus terjadi. Tentu para wakil-wakil kita di pemerintahan, di PBB bisa terus menyuarakan hal ini. Akar permasalahan yang sampai sekarang tidak bisa diatasi adalah bagaimana kemudian pembagian dari wilayah ini. Ini harus kita akui. Yang jelas kemerdekaan Palestina itu harus kemudian diperjuangkan bukan hanya oleh Palestina sendiri, tapi oleh kita yang merasa bahwa ada ketidakadilan, ada kekejaman di sana yang menyerang Palestina dan bahkan menyasar pada anak dan perempuan di sana.
Mas Aiman selaku wartawan senior non-aktif, bagaimana kita mengedukasi masyarakat bahwasanya ini merupakan masalah kemanusiaan, bukan masalah agama, Mas? Kita bisa melihat bahwa di Palestina bukan hanya satu agama. Tidak ada, langsung. Juga berbagai suku, bukan hanya juga suku Arab di sana. Ada juga suku-suku yang lain. Dan ketika kita bicara soal pengetahuan misalnya, kita makanya harus menjadi well-informed society. Masyarakat yang well-informed, masyarakat yang terinformasikan. Oleh karena itu buka mata, buka telinga, pelajari, dan lakukan sesuatu. Terakhir Mas, pesan untuk masyarakat Indonesia di seluruh Indonesia, apa yang ingin disampaikan berkaitan dengan aksi hari ini yang tentunya MUI sudah bilang bahwa ini akan dilakukan secara damai, tentram. Kata kunci damai itu menjadi penting. Dan yang paling penting lagi adalah konsistensi. Konsistensi dalam kita melangkah untuk terus dalam melawan kekejaman, mengatakan kebenaran, dan terus menyuarakan lewat medium apapun. Lakukan. Terima kasih Mas Aiman Wicaksono atas informasinya dan juga kesediaan waktunya hari ini bersama kami. Ya, baik. Terima kasih Mas.